Pemirsa JTV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Jimmy Mahardika di acara Sarasehan, perbincangan seputar Jogja. Tema kali ini adalah inflasi dan kebijakan pangan di DIY. Untuk itu kita mengundang Bapak Eling Priswanto SEMM selaku Kepala Biro Perekonomian dan SDA Setda DIY. Selamat datang Bapak. Ya, selamat. Terkait inflasi Pak. Ya. Bagaimana Pak sebenarnya kondisi inflasi di DIY saat ini dan Indonesia pada umumnya Pak? Ya. Baik Mas Jimmy. Ya. Ya. Terima kasih sudah mengundang kami di acara ini. Benar Pak, kalau di Biro Perekonomian itu selama ini kan memang kalau terkait inflasi kami itu yang menjadi koordinatornya ya. Jadi untuk DIY itu ada yang namanya TPID, Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Itu yang mengkoordinir teman-teman dinas, kemudian kabupaten kota juga, provinsi juga, dan kami juga bersinergi dengan BI, Bulog, pokoknya yang terkait dengan pangan dan semua stakeholder yang ada kaitannya dengan inflasi di DIY itu kita rangkul dan kita koordinasikan. Kalau tadi yang ditanyakan terkait dengan inflasi kondisi 2024, sebenarnya kalau di DIY itu tidak jauh-jauh amat dengan inflasi nasional. Kalau di nasional itu di tahun 2024 itu tercatat mencapai inflasi sebesar 1,57%, sedangkan inflasi DIY di angka 1,28%, di mana hal ini menjadi capaian inflasi yang terendah di antara provinsi lain di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa itu justru inflasinya yang paling rendah itu di DIY. Kenapa seperti itu? Karena memang di DIY itu secara stok pangan juga sudah tercukupi dengan baik. Kemudian ya berbagai hal yang mempengaruhi inflasi itu di DIY selama ini terkendali dengan baik. Itu angka itu artinya apa Pak? Apakah angka itu tinggi atau untuk nasional? Untuk nasional sebenarnya itu tergolong rendah kalau inflasinya. Ya, justru malah di bawah rentang yang yang diharapkan. Sebenarnya kurang kalau bagus tinggi, juga. Kalau tinggi itu seberapa Pak? Antara 2,5% sampai 2,5% tuh di atas itu tinggi. Tapi kalau untuk DIY, alhamdulillah bagus sih terkendali. Meskipun ya perlu kita upayakan sehingga karena kalau inflasi terlalu rendah juga nggak bagus. Artinya itu pertumbuhan ekonomi juga nggak berkembang. Hanya kita juga terus berupaya juga stabil, tapi jangan stabil rendah, tapi stabil dalam rentang yang disarankan gitu intinya gitu. Sedangkan ini kita kalau tadi bicara 2024 ya, kalau di 2025 ini di Januari tercatat inflasinya juga masih cukup rendah 0,95%. Malah di bawah 1. Betul, itu malah turun lagi inflasinya. Oke, dan malah itu ini artinya perekonomian berjalan atau ada perlambatan perekonomian? Ya kalau dibilang perlambatan ya semua daerah juga mengalami itu kan ya. Iya. Cuman kalau sebenarnya masih nggak terlalu dalam, ini toh juga masih awal tahun kan. Mungkin ini juga tidak lepas dari kondisi perekonomian secara nasional, secara global tentunya kan ini. Ya kalau kondisi di DIY sebenarnya nggak begitu nggak begitu. Meskipun ini ya deflasi, tapi untuk pertumbuhan ekonomi memang melambat tapi masih tumbuh, tapi tidak secepat tahun-tahun yang intinya itu. Gitu. Terus lantas inflasi ini dapat mempengaruhi perekonomian dan dampaknya terhadap masyarakat apa saja, Pak? Kalau bicara inflasi itu kita harus arif. Jadi gini, terlalu tinggi juga tidak bagus, terlalu rendah juga tidak. Artinya harus sesuai dengan angka yang normal berapa? Angka yang normal itu kalau selama ini di antara 2,5% plus minus 1 gitu. Itu jadi kalau inflasi yang tinggi juga bisa melemahkan daya beli masyarakat. Kemudian biaya produksi untuk produk-produk yang dikonsumsi masyarakat juga pasti akan tinggi biaya produksinya. Kemudian suku bunga juga pasti akan naik itu ketika inflasinya tinggi. Kemudian investasi pun juga akan melambat ketika inflasinya tidak terkendali, inflasi tinggi gitu. Penyebab utama inflasi? Enggak, ketika inflasi tinggi, ya itulah yang akan terjadi. Itu yang akan terjadi. Iya, gitu. Nilai tukar mata uang juga tentunya jadi terganggu juga ketika inflasi secara nasional ya, kita bicaranya secara
Sebenarnya kondisi seperti ini sudah pernah kita temui Mas di tahun waktu 98. Oh, 98. Ya, itu inflasi sangat Inflasi sangat tidak secara nasional secara ya. nasional. Itu dampaknya juga waktu itu kan akhirnya terus harga pangan juga melambung, kemudian mata uang juga rupiahnya juga runtuh kan. Kemudian otomatis semua itu juga akan mengakibatkan produktivitas industri juga ini. Pokoknya kalau inflasi tidak terkendali tinggi itu pasti semua sektor bakalan. Itu juga kalau deflasi, Pak ya. Deflasi yang tidak terkendali. Kalau deflasi itu lebih ke ini ya, pelambatan pertumbuhan ekonomi. Gitu. Intinya itu. Sebenarnya penyebab utama inflasi atau deflasi itu apa, Pak? Sebenarnya? Kalau penyebab untuk utama kita di DIY, ya. Kalau khususnya bicara inflasi, mengapa inflasi bisa tinggi, kita bisa bedakan beberapa ini ya, kita lihat dari beberapa sisi. Itu misalnya dari sisi teori, kalau inflasi tinggi ketika permintaan tinggi. Ketika permintaan tinggi itu juga bisa menyebabkan ini barang-barang juga harganya naik ketika permintaan tinggi. Kemudian biaya produksi, misalnya untuk memproduksi suatu barang itu biaya yang tinggi juga itu bisa menyebabkan inflasi. Kemudian yang terakhir adalah ekspektasi inflasi. Jadi ketika masyarakat mengantisipasi kenaikan harga di masa depan dan kemudian bertindak berdasarkan ekspektasi tersebut, itu juga menjadi pemicu terjadinya inflasi. Itu kalau dari sisi teorinya ya. Sedangkan kalau dari kategorinya, inflasi itu bisa dibedakan menjadi administered price, kemudian inflasi inti ataupun harga barang yang memang bergejolak. Jadi itu beberapa hal yang bisa menyebabkan inflasi. Jadi intinya secara mudah inflasi secara awam bisa dikatakan ketika barang-barang harga itu naik, entah itu dari berbagai sebab, itulah yang dinamakan inflasi. Nah itulah yang selalu kita jaga, kita melalui TPID itu. Betul, melalui TPID. Nah itu nanti di obrolan selanjutnya mungkin bisa kita diskusikan bagaimana caranya mekanisme pengendalian betul, apa saja yang kita lakukan seperti apa gitu. Nah, lantas bagaimana peran Pemda DIY dan juga masyarakat DIY dalam pengendalian inflasi? Betul. Itu sangat penting Mas dalam hal pengendalian. Mungkin dalam salah satunya peran Pemda itu melalui TPID. Apakah ada peran lain, Pak? Kalau TPID ya sebenarnya banyak sih peran kita. Sebenarnya kalau dalam ini ya, poin penting dalam inflasi itu ada yang namanya prinsip 4K. 4K itu yang pertama keterjangkauan harga, kemudian ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Itu yang dilakukan oleh Pemda bagaimana di DIY itu bisa tercapai 4K ini. Karena itu kan dari berbagai sektor, berbagai stakeholder, sehingga kalau tidak ada koordinatornya, itu akan jalan sendiri-sendiri. Taruhlah kalau misalnya kita bicara keterjangkauan harga. Kalau secara di Pemda itu kan masalah harga, misalnya kita terjadi ini contoh, terjadi suatu komoditas yang harganya ditaruhlah beras. Kita ambil contoh beras. Beras harganya naik. Otomatis mau tidak mau kita harus antisipasi dengan operasi pasar. Nah, operasi pasar itu kan ranahnya biasanya di teman-teman Dinas Perdagangan. Oke, secara distribusinya di teman-teman Dinas Perdagangan. Tapi kan kita perlu lihat juga dari mana untuk beras yang bisa dijual. Itu kan kita harus gandeng Bulog, terus gandeng mungkin Gapoktan. Nah itulah fungsi Pemda kami terutama di koordinator TPID ini yang bisa mengkolaborasikan itu semua sehingga bisa harga beras yang tadinya mungkin ada kecenderungan naik atau pada saat-saat tertentu ya, misalnya menjelang hari besar, hari tahun baru, kemudian HBKN itu sudah ada prediksi naik, ya kita harus segera ambil kebijakan. Oh berarti menjelang saat-saat itu harus ada operasi pasar sehingga harga tidak sebelum terjadi harga melambung sudah bisa diantisipasi. Itu kurang lebih seperti itu, Mas. Ya, kalau untuk kebijakan pangan secara umum, Pak, apakah ada kebijakan dari Pemda DIY sendiri, Pak? Untuk secara umum ya? Iya, kebijakan pangan, terus kebijakan Pemda untuk mewujudkan swasembada. Ya. Itu tidak bisa lepas juga dari yang namanya sinergi dan kolaborasi. Lagi-lagi ke itu masalah pangan. Kita
tadi kan saya sampaikan ada 4K. 4K itu salah satunya K yang terakhir itu adalah komunikasi yang efektif. Kemudian ada juga kerjasama antar daerah. Itu kita kalau secara pangan ya, mungkin di DIY tadi saya sampaikan pernah mengalami surplus. Nah antar kota ini belum, DIY kan kita bicara 5 kabupaten kota ya. Taruhlah di Bantul nanti ada yang surplus. Nah bagaimana di daerah lain, kota Jogja taruhlah. Nah itu harus saling mendukung, saling sinergi. Misalnya di kota Yogyakarta tidak didukung oleh daerah lain yang surplus pangan, nah itu pasti akan terjadi inflasi di kota Jogja. Nah itulah salah satu bagaimana kita mendukung kestabilan kecukupan pangan di masing-masing wilayah itu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian masalah untuk ininya ya, kalau tadi secara distribusi kemudian pengadaan stoknya. Nah sekarang kalau kita lihat dari sisi produknya sendiri, kita harus ada penguatan juga apa yang sudah dilakukan teman-teman Dinas Pertanian. Kemudian kaitannya dengan kalau sekarang isunya kan ini berkurangnya lahan pertanian. Nah itu apa-apa yang harus dilakukan itu kan harus selalu kita koordinasikan, termasuk dengan daerah lain mungkin. Dengan daerah lain juga, provinsi lain. Jadi kita contohkan tadi dari sisi DIY dulu. Ya. Itu untuk komoditi beras. Kalau di daerah DIY sudah tercukupi, kenapa tidak kita buang ke daerah lain? Ya. Itu karena banyak daerah lain yang masih itu juga kalau kurang ya Pak. Betul. Jadi kita harus selalu ini juga selalu komunikasi juga tidak hanya di dalam wilayah DIY, tapi harus kita lihat juga di provinsi-provinsi lain gitu. Jadi kebetulan di tiap hari Senin pagi itu sudah hampir 2 tahun ini kita selalu ada koordinasi rakor dengan Kemendagri yang mempertemukan masing-masing TPID di seluruh DIY, di seluruh Indonesia maaf. Jadi kita di forum itu juga ada bisa forumnya. Betul, itu yang inisiasi dari Kemendagri waktu itu. Ya Kemendagri dan teman-teman Kemenko Perekonomian, bagus juga sih forum itu. Jadi kita bisa tahu permasalahan-permasalahan di pulau-pulau lain, kemudian di provinsi lain gitu. Itu juga sebagai bentuk antisipasi prognosis kita ketika suatu saat kita panen raya, kita bisa buang kemana produk kita, itu bagus sih. Untuk saat ini Pak, sebenarnya terutama di awal tahun 2025 menjelang kita mau bulan Ramadan dan Hari Raya ini Pak. Sebenarnya ketersediaan pangan di DIY ini apakah sudah mencukupi Pak? Kalau secara ini ya, khusus untuk saat ini ya, momen ini ya, secara stok saya bisa sampaikan secara stok aman. Ya, kebetulan baru Senin kemarin kita juga koordinasi untuk bahan pokok selain cabai dan cabai masih ini Pak? Cabai kemarin agak tinggi memang di ini karena cuaca betul, cuaca kemudian panennya agak menurun sehingga permintaan itu lebih tinggi daripada suplainya, produksinya. Itu jadi memang agak tinggi kemarin, tapi khusus untuk cabai memang itu. Kalau secara umum Pak? Secara umum sangat aman. Cuman itu tadi ada sedikit deflasi Pak. Betul, karena ini agak beda ya kalau bicara deflasi dengan ini. Kalau tadi yang ditanyakan secara kecukupan pangan kita, apalagi menjelang Ramadan ini, kemudian Idul Fitri, insya Allah aman. Nah, kalau komoditas pangan Pak, ini terhadap inflasi DIY, apakah ada peran yang signifikan untuk inflasi itu? Betul, jadi kalau kita bicara terkait komoditas pangan ya, memang kembali ke masalah sinergi dan inovasi ketahanan pangan. Kalau secara nasional maupun DIY, kita bicara DIY dulu ya, kita selalu menggandeng teman-teman instansi terkait, contohnya dari BI, kemudian dari pusat juga ada Badan Pangan Nasional. Itu beberapa inovasi yang sudah kita lakukan dengan digitalisasi maupun reformasi kawasan produksi pangan berkelanjutan. Itu beberapa inovasi yang sudah kita lakukan bersama beberapa pihak. Kemudian sudah berbagai kebijakan juga yang kita lakukan untuk menuju terhadap komoditas pangan ini.
upaya pengendalian inflasi bahan makanan salah satunya mungkin merupakan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Itu kita juga bersinergi terus dengan Bulog bagaimana stok mereka, cadangan pangan mereka. Kan Bulog punya fungsi untuk ini Pak, Logistik. menyerap gabah kering itu yang sehingga jadi cadangan pangan. Itu juga kita selalu komunikasi, selalu bersinergi baik dengan teman-teman Bulog apakah kecukupan stoknya itu aman, dalam posisi aman. Itu kalau terkait ke ini komoditas apa. Termasuk tadi ketika kita akan menyelenggarakan misalnya pasar murah segala macam, kita juga itu operasi pasar ya. Betul, operasi pasar itu juga ketika cadangan stok di Bulog nggak memenuhi kan ya nggak mungkin lah mereka bisa melakukan operasi pasar. Gitu. Terakhir Pak, Ya. apa harapan Bapak atau yang perlu disampaikan ke masyarakat untuk menghadapi kondisi inflasi atau deflasi di tahun-tahun 2025 ini untuk kedepannya Pak? Ya, jadi mungkin di ini ya akhir sesi mungkin perlu saya sampaikan, kami tegaskan bahwa kondisi stok khususnya di DIY dalam posisi yang aman, tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir masyarakat ya? Masyarakat tidak perlu, jadi bijaklah dalam berbelanja. Intinya tidak perlu menimbun. Tidak perlu menimbun, asal nanti masyarakat membeli dalam taraf normal sesuai kebutuhan. Misalnya rumah tangga ya udah secukupnya itu, insya Allah aman. Kemudian mungkin dari yang industri ya, UMKM segala macam, ketika mereka berbelanja dalam tahap yang normal sesuai kebutuhan, saya yakin tidak akan terjadi gejolak pangan yang ini karena stok sebenarnya aman semua. Lain hal ketika ada isu-isu tertentu, kemudian kita borong lah, itu yang kadang bisa menjadi faktor pendorong untuk inflasi. Terima kasih Bapak. Ya bisa kita simpulkan bahwa saat ini kondisi inflasi di DIY itu dalam tahap normal dan aman. Dan ada satu lagi yang saya belum tadi lupa saya sampaikan. Jadi beberapa waktu terakhir ini kita juga koordinasi dengan beberapa provinsi di seluruh Jawa. Kebetulan kemarin kita jadi tuan rumah untuk Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Itu untuk meningkatkan kerjasama antar daerah dan untuk mengantisipasi ketika suatu daerah kekurangan salah satu komoditi, itu masing-masing bisa saling mensupport. Jadi sekali lagi selain stok kita masih aman, jangan khawatir, kita juga sudah berkoordinasi dengan beberapa provinsi se-Jawa supaya ketika terjadi sesuatu kita bisa saling support untuk mengatasi itu. Terima kasih Pak Eling Priswanto atas paparannya. Pemirsa JTV dimanapun Anda berada, itu tadi perbincangan kita dengan Pak Eling Priswanto tentang inflasi di DIY. Sampai jumpa di Sarasehan selanjutnya. JTV, Jendela Informasi Keistimewaan Jogja. Terima kasih Pak. Matur nuwun. Terus kalau TPID itu berapa?